Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para penonton yang dimuliakan Allah, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan bacaan kitab dari video sebelumnya. Malam ini kita ingin menjelaskan, ingin membaca tentang sebab-sebab wajib puasa. Baik, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin. Yajibu shaumu ramadhana bi ahadi arba'ati umurin. Al-awwalu ikmalu sya'bana 30 yawman 'inda 'adami subuti ramadhana lailata 30. الثاني رؤية الهلال ليلة 30 فيجب الصوم على الرائي ولو غير عدل وإن كان خديد البصر وإن قال المنجمون إن الحساب القطعي دل على عدم إمكان الرؤية خلافا للقلبي ومن أخبره موثوق به بأنه رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن لم يصدقه لأن الخبر الثقة مقبول شرعا ولا أثر لرؤيته في الماء ولا في غيره وخرج بليلة 30 ما لو رؤى نهارا فلا أثر لذلك لا في دخول الصوم ولا في خروجه وفي معنى رؤية العلم بالإمارة الدالة على ثبوت رمضان كالسماع المدافع ورؤية القناديل المعلقات بالمناير ولو طفأت بعد إيقادها لنحو شك في رؤية ثم أعيد لثبوتها وجب تجديد النيات على من علم بطفئها دون غيره ويجب على كل من المنجم والخاسب أن يعمل بحسابه وكذا من صدقه. يجب صوم رمضان, wajib puasa Ramadan dengan sebab salah satu 4 perkara. Di puasa Ramadan itu dia wajib, baru berlaku hukum wajib apabila terjadi salah satu sebab daripada 4 perkara, daripada 4 sebab. Di puasa Ramadan baru dia wajib apabila ada salah satu sebab daripada 4 sebab. Yang pertama, nah, pada malam ini kita ingin mengkaji hanya 2 sebab saja. Dan 2 sebab lagi akan kita baca nanti di video selanjutnya. Sebab yang pertama, ikmal sya'bana salasina yawm. Penyempurnaan atau menyempurnakan bulan Sya'ban atau hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Ini kalau kita baca dalam kitab fikih lain, di sini yang lebih aula atau yang lebih baik menggunakan katanya bukan ikmal tapi kamal, sempurna Sya'ban 30 hari. Dan itu yang lebih diunggulkan. Bahkan itu menjadi kata yang direvisikan oleh para ulama-ulama selanjutnya. Namun di sini dalam khusus di kitab ini saya lebih mengunggulkan, lebih condong seperti apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Kenapa?
Karena dalam kitab ini ada dikaitkan lagi atau ada limitasi lagi setelah itu, yaitu bunyinya inda admi subuti Ramadan lailatas salasina. Nah, dengan kait ini atau dengan limitasi ini, maka ikmal lebih sempurna di sini, lebih baik di sini daripada kamal. Nah, maka kalau kita terjemahkan, ikmal menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari saat atau ketika adami subuti tiada sebut Ramadan pada malam 30. Maknanya hari ke-29 bulan Sya'ban para umat Islam pergi ru'yatul hilal, melihat anak bulan, dan itu terjadi setelah maghrib, berarti malam 30. Nah, apabila saat itu tidak nampak anak bulan, maka ikmal menyempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Nah, makanya khusus di sini kitab ini saya lebih condong, lebih mengunggulkan kata ikmal daripada kamal. Karena kenapa musannaf atau Imam Nawawi ada menambah lagi setelah kata salasina yawma 30 hari dengan inda adami, ketika tiada sebut Ramadan pada bulan itu. Maka artinya kesimpulannya begini. Sebab yang pertama wajib puasa adalah kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari di saat pada malam 30 Sya'ban itu tidak sebut Ramadan. Artinya tidak nampak bulan. Sebut itu begini maksudnya. Kalau dalam kita di Indonesia ini tidak ada isbat Menteri Agama. Isbat Menteri Agama, isbat bulan itu tidak ada keputusan wajib puasa. Pada malam 30 itu isbat para ulama dilakukan oleh Menteri Agama, itu tidak punya keputusan tentang wajib puasa, wajib ada nampak bulan. Maka ini maksud sebut, ini menyempurnakan Sya'ban 30 hari ketika tidak ada keputusan wajib Ramadan pada malam 30. Khusus di Indonesia ini berarti tidak ada keputusan pada isbat Menteri Agama. Karena ini nanti saya di video selanjutnya saya ingin membaca, semoga masih ada dalam At-Tsani yang kedua atau sebab yang kedua, ru'yatul hilali lailatul thalathin. Ru'yah, melihat al-hilali, anak bulan, lailatul salasina, pada malam 30. Ini sebab yang kedua. Ini ada nampak anak bulan pada malam 30. Artinya para umat Islam di saat hari ke-29 bulan Sya'ban, mereka pada sore hari biasanya ke tepi laut, itu melihat anak bulan, dan anak bulan itu baru nampak setelah terbenam matahari maghrib, setelah masuk waktu maghrib. Makanya berarti sudah malam. Karena itulah dikatakan malam 30 sama Sya'ban. Nah, pada malam 30 Sya'ban itu ada nampak anak bulan. Maka itu sudah terjadi sebab wajib berpuasa Ramadan. Esoknya kita wajib berpuasa Ramadan. Artinya besoknya sudah masuk 1 Ramadan. Berarti bulan Sya'ban 29 hari. Nah, apabila tidak nampak anak bulan pada malam 30 Sya'ban itulah yang kita baca tadi. Sebab yang pertama, wajib kita sempurnakan Sya'ban 30 hari, dan kemudian setelah itu baru masuk 1 Sya'ban. Itu penjelasan sebab yang pertama tadi.
fayajibu shamu 'ala ra'i. Maka ketika nampak anak bulan atau ada ru'yah hilal pada malam ke-30 yang tadi, fayajibu shamu 'ala ra'i, maka wajib berpuasa 'ala ra'i atas orang yang melihat. Di orang yang ada melihat anak bulan yang tadi, dia wajib berpuasa walau ghaira adilin, walaupun dia itu bukan orang yang adil. Walau ghaira adilin, walaupun dia bukan orang yang adil. Jadi walaupun dia bukan orang adil, berarti lawannya adalah fasik. Walaupun dia orang yang fasik, tapi dia ada melihat anak bulan dengan mata sendiri dan yakin, maka dia wajib berpuasa. Wa in kana khadidal basri, sekalipun dia pandangannya itu terbatas, orang yang pandangan yang tidak normal, yang tidak begitu terang lagi, sudah kabur, tapi dia yakin ada melihat anak bulan tadi, maka dia wajib berpuasa walaupun dia fasik dan walaupun dia juga pandangannya sudah kabur. Dia yakin ada melihat anak bulan, berarti wajib berpuasa untuk dia saja. Wa in, yang ketiga, wa in qal munjimun, sekalipun para ahli nujum, para ahli ilmu falak, mereka berkata innal hisabal qat'iyya dalla ala adami imkani ru'yah. Sesungguhnya hisab qat'i, hisab yang bersifat pasti, tidak ada keraguan, dalla tunjuk atas tidak imkan ru'yah. Para ilmu falak semua berkata bahwa hisab qat'i. Kenapa disebut qat'i? Karena ilmu hisab itu pasti, dia tidak ada ragu. Ru'yah itu dhanni. Ini penting ini. Ilmu hisab itu qat'i, ru'yah dhanni. Nah, maka di sini dikatakan apabila semua ahli mufalak berkata hisab qat'i, hisab yang sifatnya itu pasti, menunjukkan bahwa tidak imkan ru'yah saat malam 30. Artinya pada malam ke-30 Sya'ban belum imkan ru'yah. Tetapi tadi ada beberapa orang menyatakan yakin saya ada melihat anak bulan tadi. Para ilmu falak mengatakan tidak ada, secara ilmu falak, secara ilmu hisab tidak imkan ru'yah. Nah, walaupun semua ilmu falak mengatakan seperti itu, khusus untuk orang yang yakin ada melihat anak bulan tadi, tetap mereka wajib berpuasa. Nah, khilafan lil Qayyubi, pendapat ini berbeda bagi Imam Qayyubi. Sebenarnya bukan Imam Qayyubi saja yang berbeda. Imam Subki juga masih banyak ulama-ulama lain yang khilaf tentang pendapat ini. Mereka menyatakan kalau semua ahli mufalak berkata tidak imkan ru'yah, mana imkan itu belum sampai derajat anak bulan itu bisa dilihat, belum mungkin dilihat. Nah, kalau ahli ilmu hisab mengatakan seperti itu, maka yang dipegang adalah pendapat ilmu hisab, bukan ru'yah. Karena kenapa? Kaidahnya al-hisab qat'iyyun wa ru'yatu dhanniyun. Hisab itu pasti, ru'yah dhann. Nah, ru'yah melihat anak bulan dengan mata itu sifatnya tidak pasti, karena anak bulan sangat kecil. Tapi ilmu hisab yang dalam bentuk kaidah-kaidah ilmu hisab itu sifatnya pasti. Kalau ilmu hisab mengatakan tidak imkan ru'yah, tidak mungkin ru'yah, walaupun ada orang ru'yah menyatakan ada anak bulan, tetap yang dipegang pendapat ilmu hisab itu menurut Imam Subki dan beberapa ulama lain, di sini juga Imam Qayyubi. Tetapi perlu diketahui khilaf dalam hal ini yang muktamad, yang dipegangi, artinya yang sudah dirajih, yang sudah direvisi oleh para ulama-ulama muhakkik dalam masa ini adalah yang menyatakan tetap dipegang pendapat orang yang melihat anak bulan. Artinya lebih diunggulkan ru'yahnya, sekalipun ru'yah itu dhanni, tetap diunggulkan ru'yah. Karena kenapa? Ru'yah itu ada perintah dalam hadis, sumu li ru'yati. Nah,
Ini bunyi hadisnya, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa'milu iddata sya'ban sanasi. Puasalah kalian dengan ru'yah dan berbukalah, adanya masuk berbuka adanya masuklah kalian di bulan Syawal dengan ru'yah juga. Jika humma fa in humma, jika bendung tidak nampak anak bulan, alaikum fa'akmilu iddata sya'ban sanasi, maka sempurnakan Sya'ban, bulan Sya'ban itu 30 hari. Itu juga dengan Ramadan, sempurnakan 30 hari. Nah, di sini menyatakan ru'yah. Karena pendapat yang utama yang diunggulkan adalah pendapat yang menyatakan yang dipegang oleh pendapat ru'yah. Jika khilaf antara ru'yah dengan ilmu hisab. Tapi para orang ada juga peneliti para ulama-ulama Syafi'iyah yang meneliti, kesimpulan penelitiannya yang dipegang adalah pendapat hisab. Karena hisab itu qat'i, ru'yah itu bani. Nah, baik, ini tergantung. Oleh karena itu kita ini sebagai muqallid, kita harus tahu saja yang mana yang harus dipegang. Itu pendapat yang utama. Namun bukan berarti tidak boleh berpegang pada pendapat lawan utama itu. Bisa. Baik. Waman akhbarahu mausufun bi, barang siapa yang diberitahu oleh mausufun bi, oleh orang yang bisa dipercayai. Mausufun bi, orang yang bisa dipercayai. Apa diberitahu? Bi annahu ra'al hilala, ia ada melihat anak bulan. Itu diberitahu pada seorang oleh mausufun bi. Yang musuh penbi, orang yang dipercaya itu ada melihat anak bulan. Wajaba alaihi sumu, maka wajib atas orang yang diberitahu itu berpuasa. Wa in lam yasdiqu, sekalipun orang yang diberitahu itu tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh orang yang dapat dipercaya. Kenapa seperti itu? Ada hukum karena khabar as-siqati maqbulun. Ini kaidah. Karena berita yang disampaikan oleh orang yang terpercaya, berita yang disampaikan oleh orang yang bisa dipercayai, atau berita khabar siqah, berita yang terpercaya, itu maqbulun syar'an, itu diterima pada agama. Karena itu, maka apabila kita diberi info oleh orang yang terpercaya di suatu daerah kita tentang mereka ada melihat anak bulan, yaitu berita itu siqah, terpercaya, bukan dari orang-orang yang tidak terpercaya, yang sampai ke telinga kita dari orang terpercaya, dan yang melihat itu juga orang yang terpercaya, maka itu kita wajib berpuasa walaupun kita tidak membenarkan. Tapi mereka itu adalah, itu yang datang kepada kita itulah khabar siqah namanya dalam agama. Khabar siqah maqbulun syar'an, harus diterima dalam agama. Baik. Nah, selanjutnya wala asra li ru'yatihi fil ma wala fi mir'ati. Tidak ada pengaruh bagi ru'yahnya, bagi ru'yahnya sendiri yang diberitahu tadi. Fil ma'i, dalam air, dia ada melihat dalam air tapi dia nampak anak bulan. Tapi ada orang sampaikan, ada orang yang dipercaya tadi datang kepada dia menyampaikan, saya ada lihat anak bulan. Dia orang terpercaya. Kita melihat sendiri di air tidak nampak anak bulan. Nah, kita yang lihat di air itu tidak pengaruh apa-apa dalam agama. Yang berpengaruh apa yang disampaikan oleh orang terpercaya. Begitu juga wala fil mir'ah, dan tidak ada pengaruh yang kita lihat dalam mir'ah, cermin. Kita melihat dan cermin tidak nampak anak bulan. Tapi datang orang yang terpercaya menyampaikan kepada kita bahwa dia ada melihat anak bulan, maka yang peganglah pendapat yang info yang disampaikan oleh orang terpercaya itu. Begitu. Kemudian selanjutnya, wa kharaja bi lailati salasina malu ru'a naharan. Tadi pengarang ada menyebut dalam bahasa yang pertama, yang sebab kedua tadi ru'yatul hilal lailatas salasina, melihat anak bulan pada malam 30. Nah, dari kata-kata malam 30 itu, wa kharaja bi lailatis salasina, keluarlah dengan kata-kata malam 30 itu, ma sesuatu, law ru'a, jikalau dilihat, maka sesuatu itu anak bulan. Anak bulan jikalau dilihat naharan pada siang hari.
siang hari 30 Sya'ban. Malamnya tidak nampak, hari ke-30 Sya'ban di siang harinya, baik pokoknya sudah hari 30 Sya'ban, ada dilihat anak bulan, sudah muncul anak bulan nampak. Nah, ini tidak berpengaruh apa-apa. Artinya tidak wajib berpuasa, tetap wajib kita sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini maksudnya. Keluarlah dengan kata-kata misalnya Lailatul Salasina malam 30 adalah jikalau dilihat anak bulan pada siang hari 30 Sya'ban. Ya, kalau ada orang melihat anak bulan pada hari 30 Sya'ban, sudah nampak anak bulannya itu tidak berpengaruh, tidak menjadi sebab sebagai wajib berpuasa kita di saat itu. Tetap kita harus sempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu maksudnya. Fala asra lidzalika, maka tidak ada pengaruh apapun bagi demikian yang dilihat pada siang hari 30 Sya'ban itu. Karena yang menjadi patokan agama adalah pada malam 30 Sya'ban. Yes, nampak berarti fi makna ru'yati al-ilmu bi imarati dallati ala subuti Ramadan. Dan pada makna ru'yah adalah ilmu, mengetahui dengan ini mengetahui ini bukan mengetahui dengan yakin, mengetahui dengan ba, artinya mengetahui dengan ijtihad. Tahap ilmu ini adalah tahap dhan, tahap ijtihad, bukan tahap yakin. Bil imarati dallati, dengan imarah, tanda-tanda dallati yang tunjuk atas sebut Ramadan, tunjuk atas sebut, tunjuk atas ada Ramadan, tunjuk atas ketetapan ada Ramadan. Ini begini maksudnya. Tadi sebab yang kedua adalah ru'yah hilal. Ini sama maknanya, tapi bisa dikategorikan kepada ru'yah hilal adalah al-ilmu bi imaratid dallati, mengetahui dengan cara ijtihad, ya, dan pada imarah, pada amarah, pada tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda itu bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Biasanya begini ada kasima'il madafi, seperti mendengar suara meriam, seperti mendengar suara meriam madafi. Ini ada suatu daerah kadang ada tradisi mereka dengan melihat masuk bulan baru itu atau bulan Ramadan itu dengan cara suara itu membakar suara-suara meriam. Ini atau suara itu gendangan. Ini kita tidak tahu, ada pokoknya suatu adat yang mana mereka menjadikan itu sebagai ijtihad mereka dalam hal melihat sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, ini jika adat ini sudah terjadi, ini sama dengan makna ru'yah hilal tadi. Atau seperti ru'yatul kanadil, melihat kanadil yang digantung pada bil manair di manara. Ini ada juga lampu-lampu atau apa, ya, lampu-lampu yang digantung atau ada cahaya-cahaya tertentu yang digantung di menara. Ini kita mungkin di daerah Nusantara ini kayaknya tidak ada. Ini di Arab, di Mesir ada. Zaman dahulu ada, di Mesir mungkin. Ini cara mereka melihat masuk Ramadan atau belum masuk Ramadan dengan cara digantung panadil di menara-menara. Nah, karena itu menyala dia. Walau tafa'at ba'da inqidhiha, jikalau hilang menyala panadil setelah menyalanya panadil. Ini dia. Biasanya baru diketahui masuknya Ramadan itu dengan menyala panadil. Menyala, begitu sudah menyala ini sudah masuk Ramadan. Nah, kejadiannya begini. Pertama dilihat ada menyala, lalu padam kembali, hilang cahaya itu. Nah, berarti dengan sendirinya sudah jadi keraguan. Begini bunyi tekannya. Walau tafa'at, jikalau hilang menyala kanadil itu setelah menyalanya kanadil, pertama menyala lalu hilang. Nah, linahwi syakkin fi ru'yati, karena seumpama ragu pada melihat. Jadi ragu, sudah pertama melihat ada tadi menyala sekejap, lalu hilang padam kembali, membuat barang orang yang itu ragu. Nah, kalau menyala berarti sudah wajib berpuasa.
Kalau tidak menyala berarti belum wajib kita sempurnakan Sya'ban. Nah, ini kita tadi ada menyala sekejap, lalu padam kembali, membuat orang ragu. Summa tak disebutnya, kemudian ya diulang melihat, kemudian diulang lagi melihat, mu'idat ru'yah, diulang akan ru'yah, diulang lagi melihat tanabil itu. Disebutnya karena ada menyala. Ternyata begitu pertama menyala sekejap, padam kembali, orang pada ragu ada masuk Ramadan atau belum, kemudian diulang lagi karena memang ada menyala lagi. Nah, berarti kejadian seperti ini wajib tajdidul niyati, wajib memperbarui niat. Ala man alima bitafniha, atas orang yang mengetahui dengan menyala benar-benar ada menyalanya kan hadir, duna ghairihi, tiada wajib memperbarui niat atas orang yang tidak mengetahui ada menyala lampu. Jadi karena tadi sudah jadi keraguan, sehingga karena masalahnya kalau ragu kita, shock kita, ragu 50-50, 50% ragu kita ada masuk Ramadan atau tidak, itu kita wajib sempurnakan Sya'ban, haram berpuasa, maka nggak boleh berpuasa. Kejadian tadi membuat shock karena nyala sekejap. Nah, khusus bagi orang yang yakin dia ada melihat, dia harus memperbarui niat untuk berpuasa esok. Sama nyala sekejap, padam, kemudian dia lihat lagi ada memang benar nyala, khusus untuk dia besok dia harus berpuasa. Khusus ada orang yang tidak melihat, dia tidak wajib berpuasa, dia sempurnakan Sya'ban. Ini ketentuan ilmu fikih. Jadi fikih ilmu itu bukan dengan perasaan dia, ilmu itu dengan undang-undang, kaidah ilmu. Nanti kita tidak bisa kita menyatakan berpendapat kenapa seperti itu. Jadi membuat umat kecil-kecil, ada sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa, tidak. Ini kita melakukan beramal ibadah menurut ilmu. Ilmu seperti itu katanya, maka kita beramal seperti itu. Walaupun ini belum selesai. Nanti selesai di akhir 4 bab, saya rencana mengambil kesimpulan. Sebenarnya khusus untuk kita wilayah Indonesia ini, kita ikut saja Menteri Agama. Karena ini ulama Aceh pernah terjadi ijma wajib mengikuti keputusan Menteri Agama. Ini saya akan mencari kembali surat ini, keputusan ini. Kalau nanti saya jumpai, saya akan membuat video khusus ini membaca surat ini. Baik, kita lanjut. Yajibu ala kullin minal munjir, wajib atas tiap-tiap ahli ilmu falak dan wal hasib ahli ilmu hisab, an ya'mala, mengamalkan dengan hisabnya. Wa kaza man sadda qauma, begitu juga orang-orang yang membenarkan mereka. Nah, ini penting ini. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi Banten mengatakan, pengarang kitab ini, ahli ilmu falak, ahli ilmu hisab, mereka wajib mengamalkan dengan hisab mereka. Tapi bukan dengan ru'yah, mengamalkan dengan hisab mereka. Ingat, bukan dengan ru'yah. Khusus ahli ilmu falak dan ahli hisab, mereka wajib mengamalkan dengan ilmu mereka sendiri, bukan dengan ru'yah. Begitu juga orang-orang yang membenarkan mereka. Maka di Indonesia ada Ahmadiyah biasanya mengamalkan dengan hisab. Ya, mereka wajib mengamalkan dengan hisab, tidak masalah. Ada teks di sini. Mereka ahli hisab, ahli ilmu falak yang percaya dengan hisab, percaya dengan falak, yang mereka wajib mengamalkan itu. Wajib. Kita tidak kurang yakin, tapi lebih yakin dengan ru'yah, maka kita wajib mengamalkan dengan ru'yah. Jadi ini sudah teks terakhirnya membuat kita menjadi lebih moderasi, lebih lurus, tidak terlalu keras, sehingga kita dapat menyikapi dengan benar. Jadi mereka mengamalkan seperti itu memang ada landasan. Orang-orang yang mengikuti ahli hisab, yaitu dalam Islam dilegalitaskan, dibenarkan, bahkan hukumnya wajib. Itu kita dengan lebih yakin dengan ru'yah, kita dengan ru'yah. Kesimpulannya untuk sebab yang pertama dan sebab yang kedua yang sudah kita katakan, bahwa puasa itu wajib apabila ada ru'yah hilal pada malam ke-30, maka itu wajib berpuasa, sudah ada sebabnya.
Jika tidak ada ru'yah hilal, maka kita harus menyempurnakan Sya'ban 30 hari baru kita wajib berpuasa Ramadan. Dan yang sangat penting adalah para ahli ilmu falak, para ahli hisab, mereka wajib mengamalkan dengan hisabnya mereka. Begitu juga orang-orang yang membenarkan hisab dan ilmu falak. Nah, khusus untuk orang yang tidak membenarkan, yang tidak ahli ilmu falak, yang tidak ahli hisab, mereka wajib mengamalkan dengan ru'yah. Kendati pun ru'yah itu adalah dilakukan atas dasar hisab juga. Artinya hisab menentukan sudah ingkar ru'yah atau tidak ingkar ru'yah. Nah, ini mungkin persoalan ini kita perlu para penonton yang dimuliakan Allah perlu melihat, bertanya kepada ahli-ahlinya. Saya kurang ahli dalam bab ini, bagaimana tentang ilmu hisab, ilmu falak, dan juga cara ru'yah, sehingga itu betul tidak ilmu hisab atau tidak. Mungkin cukup di sini. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan sebab yang ketiga dan keempat. Baik, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.